Halo Mbak, siang nanti mau makan di kantin atau pesan ya Mbak? Oh, halo Mas. Aku belum kepikiran nih Mas, masih fokus baca. Emang baca apa sih Mbak? Fokus banget nih kedengarannya. Oh, ini juknis JV yang baru Mas. Aku lagi nyari info terkait persyaratan dan kriteria untuk naik jabatan ke pemeriksaan muda. Sepertinya semesternya angka kreditku sudah cukup Mas. Iya kah? Setahu aku nggak cuma angka kredit aja loh. Ada yang lain lagi Mbak. Seperti harus menjalankan penugasan pemeriksaan sesuai jenjang jabatan yang dituju, paling kurang 3 kali. Maksudnya, pernah memimpin tim dalam pemeriksaan pendahuluan atau terinci. Mbak sudah pernah ya? Belum sih Mas. Selebihnya ada lagi. Nih ya syaratnya. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, memenuhi angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan diklat, pemeriksaan, dan pengembangan profesi. Paling singkat, 1 tahun dalam jabatan terakhir, penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, bersedia mengisi lowongan kebutuhan jabatan yang tersedia dan dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan kesediaan, memperoleh rekomendasi kenaikan jabatan dari pimpinan satuan kerja paling rendah setingkat pimpinan tinggi Pratama. Yang terakhir, mematuhi kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, Mbak. Wah, terima kasih atas informasinya ya Mas. Sama-sama, Mbak. Oh iya, makan siang nanti di kantin aja ya. Aku lupa masih ada kerjaan. Oke Mas, ke kantin nanti bareng ya. Yuk Mas ke kantin. BTW di juknis JFP 2021, kok aku nggak ada baca ya terkait kriteria yang harus mimpin tim paling kurang 3 kali? Masa sih? Apa ada perubahan ya? Setauku tahun sebelumnya begitu. Ntar dulu ya Mbak, nanggung banget nih dikit lagi. Aku lagi nyicil nyusun dupak. Kamu udah nyusun belum Mbak? Belum sih, aku baru ngumpulin dokumennya aja Mas. Rencananya setelah makan siang ini aku kerjain. Wah, keren banget. Sekarang penugasan kamu sebagai ketua tim laporan keuangan ya? Enggak kok Mbak, maunya sih gitu ya. Sekarang aku baru yang pemeriksaan banpol aja sih. Loh, terus nyusun depaknya kok bukan di tugas limpah 1 tingkat di bawah? Lah, Mbak lupa ya? Sekarang kan jabatan aku pemeriksa ahli muda. Makanya aku nyusun dupaknya sesuai jabatanku. Nah, ini nih. Kamu salah, Mas. Kasian dong penilai yang nilai depak kamu. Yang dimaksud tugas limpah 1 tingkat di bawah itu adalah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan untuk jenjang jabatan 1 tingkat lebih rendah dari jenjang jabatan yang dimiliki pemeriksa. Jadi, meskipun jabatannya pemeriksa ahli muda, tapi kalau penugasannya bukan sebagai ketua tim atau ketua subtim, penyusunan dupaknya harus tugas limpah 1 tingkat di bawah. Oh, jadi begitu ya? Oke deh, terima kasih ya Mbak. Aku perbaiki setelah makan siang deh Mbak. Udah azan nih, mending salat zuhur dulu yuk. Ada nota dinas dari Kepala Biro SDM nih Mbak. Nota Dinas Kepala Biro SDM nomor 86 perihal penawaran seleksi sertifikasi kenaikan jenjang JFP tahun 2022. Untuk komposisi angka kredit dan komposisi paknya segini Mbak. Oh, masih sama dong kalau gitu. Iya, masih sama Mbak poin untuk angka kredit kumulatif dan komposisi pak. Oh, pantesan Mbak, nggak lihat ada 3 kali penugasan di Juknis 2021. Ternyata ada info detailnya di nota dinas ini. Nah, di nota dinas ini, kriteria atau persyaratan pemeriksa yang dapat mengikuti seleksi kenaikan jabatan ada di poin 9. Alhamdulillah banget ya Mas kalau begini. Iya, alhamdulillah banget ya Mbak. Dari 3 berubah jadi 1 kali penugasan sebagai ketua tim. Tapi Mas, kamu udah baca info sebelumnya? Nih ya, kenaikan jabatan itu dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan formasi JFP di seluruh satker.
Baca deh tabel pemenuhan kebutuhan atau formasi JFP per Desember 2021 pada Satuan Kerja AKN, AUI, dan BPK Perwakilan. Misalnya untuk pemeriksa ahli muda, jumlah JFP per Desember 2021 itu ada 1.773 pegawai. Formasi JFP pada AKN, AUI, dan BPK Perwakilan ada 2.056, yang berarti formasi tersebut telah terpenuhi sebesar 86,24%. Artinya, masih ada sisa formasi untuk pemeriksa ahli muda sebanyak 283 pegawai untuk mengisi formasi di AKN, AUI, dan BPK Perwakilan. Tetap alhamdulillah ya Mbak, sudah bisa masuk daftar antrian setelah sekali ditugaskan sebagai ketua tim atau ketua subtim dalam pemeriksaan pendahuluan atau terinci. Nah, iya kan? Ya udah yuk, kita salat dulu. Oke, ayo Mbak.